Nah, di Madinah itu ada golongan, tadi kita sebut ada dua kemunafikan di Madinah itu. Yang pertama memang orang-orang munafik dari golongan Baduy, orang-orang Baduy, orang-orang Baduy. Jadi kalau orang-orang Baduy itu munafik karena mereka tidak mendapatkan informasi yang lengkap terhadap syariat Islam dari Nabi. Nah, itu ya. Itu saja jelek. Apalagi kemunafikan itu datang atau dilakukan oleh orang-orang yang hidup di Madinah. Itu lebih jelek lagi. Itu lebih buruk lagi tuh. Ya, munafik yang sudah lekat di hati dan mereka itu di Madinah. Tadi saya katakan, ibu-ibu yang memuliakan, waktu di Mekah tidak ada kemunafikan. Sebab apa? Sebab waktu di Mekah Nabi SAW itu dalam keadaan terdesak, terpojok, ya, diintimidasi. Kalau bahasa keren sekarang dipersekusi, persekusi kan gitu ya. Persekusi itu dizolimi. Jadi orang-orang kafir, orang-orang kafir Quraisy itu tidak perlu bersikap bersikap ganda kepada Nabi. Ya, yang suka-suka ya enggak, itu aja selesai. Yang enggak berarti kafir, yang suka menjadi kaum mukminin. Begitu Nabi hijrah ke Madinah, ternyata sebelum Nabi hadir di Madinah itu ada tokoh-tokoh di Madinah yang memang sudah lama dia dieluk-elukan masyarakatnya dan kelak akan jadi pemimpin di Madinah. Siapa mereka? Mereka adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini gitu, ketika Nabi SAW hadir di situ, dia merasa bahwa kansnya kan gitu ya, kansnya, kesempatan menjadi pemimpin di Madinah itu ternyata gagal karena kehadiran Nabi. Karena orang Madinah lebih memprioritaskan, lebih memilih Muhammad SAW sebagai pemimpin. Maka yang dilakukan Abdullah bin Ubay bin Salul adalah apa itu? Bersikap mendua. Hatinya dengki, marah, gondok, kesel kepada Nabi, tapi kalau dia ungkapkan dia tidak pada posisi yang menguntungkan, akhirnya kalau di depan Nabi, di depan kaum muslimin, ucapan-ucapannya bagus. Ucapan-ucapannya itu ucapan yang menduhkan hati, menggembirakan hati, tetapi sesungguhnya apa yang ada dalam hati mereka itu jahat dan kotor. Nah, itu munafik namanya. Hati mereka ingkar, tapi yang keluar dalam ucapan mereka beriman. Wa idza qila lahum aminu billah qalu amanna. Kalau dikatakan beriman kepada Allah, mereka katakan amanah. Ya. Wa ma hum bimumin. Padahal kata Al-Qur'an mereka enggak beriman tuh. Gitu ya. Yaquluna, ya, mereka mengatakan apa-apa yang tidak senada dengan hatinya. Hatinya ingkar, hatinya sebel, hatinya benci. Tapi di mulut dibilang menyanjung-nyanjung Nabi. Nah, itu munafik. Jadi kehadiran munafik di Madinah sesungguhnya kenapa? Karena alasan mereka merasa tersaingi, barulah hadir kemunafikan. Kalau di Mekah nggak ada kemunafikan, ya dalam konteks kepada Nabi, ya, hasad kepada Nabi. Kenapa? Karena mereka dalam orang-orang Quraisy berkuasa. Tapi di Madinah orang-orang yang hampir saja jadi penguasa ternyata gagal jadi penguasa. Akhirnya apa tuh? Hatinya mendua. Apa ada orang begini di zaman sekarang? Ada. Kan itu ada itu. Waktu pingin, wah dia bersemangat. Begitu kalah, kan gitu ya. Ya sudah, cari aman. Dulu waktu zaman sebelumnya lagi berada di pihak sebelah, dia menjelek-jelekan si fulan kan gitu. Begitu si fulan yang jadi pemimpin, dia akhirnya masuk ke jajaran si fulan ini dan rela itu menjilat kalimat-kalimat yang dulu diucapkan menghina. Rela. Bahkan dia dengan tegas menyebut tanpa malu, tanpa tidak aling-aling, apa katakan, saya memang penjilat. Nauzubillah misalnya. Coba orang begitu. Ya, kan gitu ya. Demi apa? Demi apa yang dia harapkan sebagai kebahagiaan dunia. Gitu. Di mata manusia saja buruk, bagaimana di mata Allah?
Itu kan. Di mata maksudnya dikecam orang seperti ini. Gimana di mata Allah? Orang rela menjual harga dirinya, menjual kehormatannya, menjual kepercayaan orang. Demi apa? Demi kekuasaan yang sebentar lagi. Mungkin kalau nanti kekuasaan itu berganti kesimpulan yang berbeda, dia akan mencoba menjilat lagi supaya apa? Dapat kekuasaan, dapat keberuntungan. Nauzubillah min dzalik. Orang seperti ini tidak memiliki apa namanya itu gairah keagamaan yang benar, ya, apa namanya, izzah, kemuliaan, gitu ya. Diri semata-mata karena apa? Kayak angin aja. Angin ke kanan, ke kiri, ke utara, kan gitu. Yang penting apa? Yang penting apa yang diharapkan tentang keduniaan dia dapatkan. Nauzubillah min dzalik. Kita lanjutkan, ibu-ibu yang kemuliakan. Nanti silakan kalau ada yang mau bertanya ya, ibu-ibu ya, gitu ya. Jadi nanti melalui apa namanya ruang chat juga boleh. Nah ini Bu, jadi kemunafikan itu apa sih? Kemunafikan itu asal bahasa dulunya, bahasa Arabnya itu apa? Itu bahasanya nufaqaul yurbu'. Apa tuh nufaqaul yurbu' itu? Artinya lubang-lubang tikus. Lubang-lubang tikus. Jadi tikus itu, ini gambarannya nih ya. Lubang tikus itu, jadi tikus itu mencoba untuk membuat banyak lubang, Ibu. Kanan, kiri, utara, selatan gitu. Kenapa itu? Supaya kalau dikejar dari utara dia akan keluar ke kiri, ke selatan. Kalau disodok dari selatan dia akan ke barat. Kalau disodok dari barat akan ke timur dan seterusnya. Nah, itulah orang munafik. Dia akan mencari berbagai cara, celah untuk apa? Untuk menyelamatkan diri. Maka munafik itu aslinya lubang, secara bahasa lubang-lubang tikus. Kenapa lubang tikus? Karena gambarannya tikus membuat banyak lubang untuk jalan keselamatan. Artinya apa kalau konteksnya itu? Orang-orang munafik akan mencari 1001 alasan, 1001 pembenaran. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencari keselamatan. Nah gitu. Nanti hari ini dihujat dia akan ngomong lagi, ngomongnya B. Besok dia salah lagi, dihujat lagi dia ngomongnya C. Terus begitu, muter-muter begitu. Nggak ada apa namanya itu, nggak ada keistiqomahan. Yang penting apa? Yang penting dia dapat apa yang dia harapkan. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ibu yang muliakan. Tadi pada ayat di atas dibilang kepada orang munafik sanu'adzibuhum marrataini. Itu artinya akan kami azab mereka 2 kali. 2 kali, marrataini 2 kali. Nah, salah satu pendapat ulama mengatakan kalau 2 kali itu berarti azab yang pertama apa, azab yang kedua apa? Azab yang pertama, siksa pertama bagi mereka adalah dibongkarnya kebusukan dan kelicikan hati mereka oleh Allah. Maka di dalam banyak ayat Allah berbicara tentang orang-orang munafik ini, bagaimana sikapnya, bagaimana kebusukan hatinya, itu dibongkar dalam Al-Quran. Diberitahu kepada Nabi, Nabi beritahu kepada sahabat, sehingga terbongkar si fulan ini tukang bohong, tukang khianat ini. Itu Allah membuka rahasia itu. Maka dalam konteks ini ibu-ibu memang gitu ya. Kan ada orang mengatakan begini, itu menjelekkan nama orang tuh nggak boleh. Ya. Tapi di Al-Quran itu Allah menceritakan tentang Fir'aun kejelekannya. Kan gitu ya. Allah bahkan melaknat Abu Lahab itu. Kan gitu ya. Allah menyebut keburukan Haman. Allah menyebut keburukan kaum Samud, kaum Ad, kaum Lut. Itu disebut. Gitu ya. Apa itu artinya tetap ghibah? Nah, jadi ghibah itu ada batasannya, Ibu. Menjelekkan orang, itu kan ghibah namanya itu. Ada batasannya. Enggak semua menjelekkan orang itu dia sebut ghibah. Buktinya Al-Quran aja menyebut Fir'aun. Kan gitu. Itu kan namanya ghibah itu kan. Tapi itu bukan ghibah. Sebab ghibah itu ada apa? Ada kriterianya. Apa yang boleh itu, Ibu yang muliakan? Itu banyak ulama membuat kriteria ya. Satu misalkan, apa itu? Kalau kita sedang dimintain kesaksian oleh hakim dan supaya hakim jelas mendengar kesaksian kita dan di dalam kesaksian kita itu menyangkut seseorang, tapi kalau kita tutup-tutupi jadi nggak jelas, itu boleh. Kita melihat ada kejadian pencurian
di jalan. Ya, sekaligus pembacokan, mohon maaf nih, kalimatnya kasar ya, pembacokan. Orangnya sampai kritis. Nah, diusut oleh polisi. Ternyata ada CCTV di mana kita masuk di situ ada. Ada kita di situ. Artinya apa itu? Tanpa kita menyaksikan, maka kita dipanggil oleh pengadilan, diminta kesaksian kita. Nah, kalau kesaksian kita itu menutup-nutupi perbuatan jahatnya si fulan, si penjahat itu, supaya dia itu tidak disebut-sebut dalam kesaksian kita. Kenapa? Karena takut ghibah. Salah. Di situ kesempatannya bukan untuk berghibah. Di situ butuh untuk kalimat yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak termasuk riba. Kalau apa? Kalau kita ingin mewanti-wanti teman kita, saudara kita, tetangga kita dari keburukan si fulan. Mohon maaf. Si fulan itu tukang ngambil ayam. Si fulan tukang ngambil ayam. Udah tahu. Ya. Maka ada tetangga kita baru datang ke situ. Melihara ayam. Kita kasih tahu kepada si fulan, kepada tetangga kita itu, maksudnya bukan untuk menjelekkan, maksudnya untuk mewanti-wanti dia, untuk mengingatkan dia agar awas. Itu orang bolak-balik setiap hari ke depan rumahnya dia tanda tanya, kan gitu ya. Maka kita kasih tahu tetangga kita sebagai usaha menjaga ayamnya agar tidak dicuri oleh si fulan itu, memberitahu itu boleh. Karena apa? Tujuannya menghindarkan dari kemudorotan. Masih banyak yang terakhir, yang terakhir, apa itu? Kalau orang melakukan keburukan dengan terang-terangan, diingatkan kagak mempan, maka membicarakan keburukan mereka, keburukan orang itu di depan orang lain, keburukan orang lain, itu dibolehkan dalam rangka apa? Di dalam rangka untuk apa tuh? Agar orang itu jangan diikutin, agar orang itu dalam tanda kutip dikucilkan agar jangan mendapat perhatian orang lain. Tuh, jadi ibu boleh tuh begitu. Jadi itu bukan termasuk kategori riba. Nah, kalau nggak ada kepentingan-kepentingan itu semata-mata kita lagi jengkel sama orang, ya jengkel sama orang terus ngomongin tentang itu namanya riba. Nggak ada kebutuhannya. Jadi Allah jelaskan dalam Al-Quran sikap-sikap orang-orang munafik, sikap keburukannya dijelaskan dalam Al-Quran. Ya. Sehingga mereka merasa terhina dan malu. Karena apa? Rahasianya diungkap oleh Al-Quran. Siksa yang kedua menurut para ulama, berdasarkan surat Al-Anfal ayat 50 dan surat Muhammad ayat 27, apa? Siksa ketika malakul maut. Ya. Kalau kita kenal Israel, merenggut nyawa mereka, mencabut nyawa mereka sambil mukul muka dan punggung mereka. Tuh siksa yang luar biasa. Ini ada dua siksa. Siksa pertama dibongkar rahasianya, siksa kedua waktu ajal, waktu sakratul maut, luar biasa sengsaranya. Ada juga pendapat yang lain kalangan para ulama yang dimaksud sanu'adzibuhum marratain, kami siksa 2 kali itu adalah siksa dunia dan siksa akhirat. Itulah Allah mana yang yang benar dari pendapat para ulama ini. Kita lanjutkan. Ayat 102, kedurhakaan yang ringan. Nah, ternyata ada sejarah kedurhakaan juga ada yang berat, ada yang ringan ya. Nah, jadi ini di ayatnya 102. Wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim khalatu 'amalan shalihan wa akhara sayyi'an 'asallahu an yatuba 'alaihim innallaha ghafurur rahim. Jadi ini kisahnya terkait dengan peristiwa perang Tabuk. Jadi perang Tabuk itu sebagaimana pada ayat-ayat yang lalu ceritakan ya. Jadi kalau orang munafik kan tidak mengikuti perang Tabuk karena memang nggak mau, males gitu. Justru mereka mencoba menggembosi ya kekuatan kaum muslimin supaya kaum muslimin kalah. Tapi ternyata ada 3 sahabat Nabi ya
yang dikenal namanya Abu Lubabah. Abu Lubabah itu ini seorang punya anak namanya Lubabah, maka disebut Abu Lubabah. Itu tidak mengikut perang karena apa tuh? Karena saat itu tanamannya lagi mau panen. Nggak mau perang kan lagi panen. Pertama musim panas, kedua dia mau panen tanamannya itu. Mungkin kormanya atau mau panen. Nah kalau dia pergi perang kan nggak jadi manen. Akhirnya dia nggak ikut perang nih Abu Lubabah. Dan disebut dalam Al-Quran ini, wa khoruna, ada orang-orang yang taurahu bidunubim nanti nih, sepulang Nabi dari perang Tabuk, dia Abu Lubabah ini menghadap Nabi mengakui kesalahannya. Yang taurahu bidunubihim. Mengakui kesalahan. Apa kesalahannya? Tidak ikut perang. Padahal kalau tidak ada alasan uzur, itu, maka orang itu diminta untuk berperang tuh. Wajib tuh, kecuali yang disuruh Rasul tidak usah, kamu nggak usah, ini kamu nggak usah, kamu jaga masjid, kamu imam, kamu ini itu baru. Kholatu amalan salihah, mencampur aduk dengan amalan baik, gitu ya. Wa akhara sayyi'at, dan yang lainnya perbuatan buruk. Jadi Abu Lubabah ini veteran perang Badar, veteran perang Uhud, veteran perang Mut'ah, perang banyak dia diikutin. Perang Tabuk nggak ngikutin. Nah, itu disebut buruk tuh. Jadi dia mencampur adukan perbuatan buruk, perbuatan baik. Perbuatan baiknya dia ngikut-ngikut perang dulu. Sebelum-belumnya tuh perang diikutin sama dia. Perang Tabuk nggak ngikut. Segitunya saja itu disebut, kata Al-Quran, mencampur aduk perbuatan baik dengan perbuatan buruk. Asallahu ayatuba alaihim. Kalau terjemahnya mudah-mudahan. Tapi para ahli bahasa, ahli tafsir itu menolak kata asa. Meskipun bahasa Arab asa artinya mudah-mudahan, semoga. Tapi kalau asa itu dikatakan kepada Allah, maka artinya pasti. Allah pasti menerima taubat mereka. Innallaha ghafurur rahim, sebab Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, Ibu. Nah, kita lihat bagaimana itu Abu Lubabah itu. Jadi ayat tadi itu ada sabab nuzulnya. Ada peristiwa yang melatar belakangnya. Yaitu tadi Abu Lubabah dan kawan-kawan, 3 orang. Ya. Sahabat Lubabah dan 3 orang lainnya tidak ikut perang Tabuk. Mereka mengaku kesalahannya lalu menghukum diri. Si Abu Lubabah ini menghukum diri. Dia mengakui datang kepada Nabi setelah Nabi pulang dari perang Tabuk, lalu dia datang dan mengakui kesalahannya. Untuk menebus kesalahannya itu, Abu Lubabah mengikat diri di masjid. Mengikat dirinya, merantai dirinya di masjid. Enggak disuruh Nabi, enggak. Dia sendiri. Ingin apa? Ingin melepaskan dosanya itu. Dan dia berkali-kali dicoba untuk dilepaskan oleh para sahabat, dia enggak mau. Dan enggan. Bukan enggan dilepas atau melepaskan diri kecuali Rasulullah yang melepaskannya. Jadi dia ingin menghukum diri, lalu dia katakan, saya akan terlepas dari hukuman saya ini kalau Rasulullah yang melepaskannya. Kalau enggak, saya akan melepas diri. Orang lain enggak mau dia terima untuk dilepaskan, enggak mau. Akhirnya sampailah Allah menerima taubat mereka dan Rasul pun melepaskan tali ikatan mereka. Nah, berapa lama? Macam-macam pendapatnya, mengatakan 7 hari baru dilepaskan. Ada mengatakan sebanyak perjalanan Rasulullah ke Tabuk dan pulangnya, yaitu 50 hari. Bahkan hukuman kepada mereka, orang-orang yang tidak ikut perang ini, kalau mukminin ini, apa itu? Rasulullah menyuruh kepada sahabat tidak bercakap dengan mereka, tidak bertegur sapa dengan mereka, keluarganya pun dilarang bertegur sapa. Sebagai apa? Sebagai hukuman atas keengganan mereka berperang. Tuh. Jadi kalau ada tugas membela agama itu memang kewajiban untuk membela. Orang yang mangkir bukan karena uzur yang benar, maka dihukum. Dihukumnya apa? Tidak ditegur. Sengsara sekali itu. Tidak ditegur, tidak diajak bicara, gitu ya. Oleh apa? Oleh sahabat, bahkan oleh keluarganya sendiri.
Tapi kemudian Allah menurunkan ayat tadi sebagai diterimanya taubatnya itu. Gitu. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Ayat 103 nih. Kalau arti aslinya kan khuz min amwalihim, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, dan zakat itu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu hai Muhammad menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi hubungan dengan ayat tadi, Abu Lubabah yang tadi mengikat diri sebagai pertobatan, diterima pertobatannya oleh Allah, dilepaskannya dia, lalu dia bersedekah. Dalam konteks ini sedekah. Sedekah. Lalu sedekahnya Abu Lubabah ini diperintah oleh Allah kepada Rasulullah, hai Muhammad, ambil sedekahnya, ambil kompensasinya, gitu ya. Maka Nabi ambil itu. Maka berbahagialah Abu Lubabah. Kenapa? Karena Nabi mau menerima. Oh, kalau nggak menerima kan berarti wah ini tanda tanya. Jadi Rasul masih marah kira-kira gitu ya. Sebagai apa? Sebagai tutohirum wa tuzakihim. Ya, membersihkan dan mensucikan. Nah, ini fungsi zakat begitu. Dan bukan itu saja, setelah diterima zakatnya, sholli alaihim, doakanlah kebaikan untuk mereka. Nah, ini ibu-ibu yang kami muliakan, bapak-bapak kalau ada ya, pengurus masjid, disinilah ada isyarat kalau orang berzakat itu, kalau zakatnya face to face ya, itu penerima zakat itu mendoakan. Tuh. Jadi kalau berzakat, nih saya niat keluarkan zakat, maka orang yang menerima zakat itu mendoakan. Nah itu di sini tuh wasolli alaihim. Ini isyarat ayatnya di sini. Gitu ya. Tapi tidak secara tegas kalau itu berlangsung berlangsung kalau zakatnya transferan dan sebagainya kan susah tuh ya gitu. Tapi secara umum penerima zakat mendoakan. Meskipun di sana ditransfer duitnya misalkan di mana, di kampung mana kan gitu. Maka penerima zakatnya mendoakan. Kan gitu. Meskipun nggak di hadapan daripada orang yang memberikannya. Syukur-syukur dengan doa, dengan kirim WA mendoakan. Nah, itu. Emang etikanya begitu. Tuh. Mereka berzakat, ambil zakatnya, terima zakatnya, setelah itu doakan mereka. Kenapa? Karena doamu itu, doa yang kita panjatkan kepada orang yang berzakat tadi, bersedekah tadi, itu adalah sakanullahu. Adalah ketentraman, ketenangan, kebahagiaan bagi mereka. Maka itu ibu-ibu yang kami muliakan, kalau ada orang berbagi kepada kita saja ya, wah ada nganterin apa gitu ke rumah, ya. Nah, ibu-ibu ini kan ummahat di Asmaul Husna kan gitu ya, kalau lagi nggak COVID, anjang sana kemana kan gitu ya, bawa tentengan apa kan gitu, bawa kelapa kan gitu, nah kasih apa gitu, doakan. Apa doa yang paling sederhana? Barakallahu fiik atau jazakillah khair. Gitu. Gitu ya. Jadi jazakillah kalau kepada perempuan jazakillah, kepada laki-laki jazakallah. Jazakallah. Kalau umum ya jazakumullah, itu umum ya. Jadi itu anjuran memang begitu. Karena kalau kita nggak berterima kasih pada orang yang membagi kepada kita, itu artinya kita tidak berterima kasih kepada Allah. Hadis Nabi mengatakan, siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka hakikatnya dia nggak berterima kasih kepada Allah. Malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang nggak berterima kasih kepada kebaikan manusia yang lain, tandanya dia nggak berterima kasih kepada Allah. Wah, tuh, memang dianjurkan. Dalam hadis juga etika bagaimana kita ini dalam bermuamalah sosial. Tuh. Baik, ibu-ibu memiliki apa itu tutahhiru tuzakihim sih kan gitu ya. Tutahhiru tuzakihim biha itu ya, itu balasan orang yang bersedekah itu tutahhiruhum yakni membersihkan diri mereka dari dosa-dosa. Tuh ibu-ibu. Ya. Ada juga yang mengatakan tutahhirum itu membersihkan dosa-dosa pada harta kita gitu ya. Mungkin ada harta yang belum
lengkap dizakati. Tapi kalau harta orang sumber hartanya mau dizakatkan, mau disedekahkan dari hasil yang tidak halal, mohon maaf, mencuri, ya, korupsi, yaitu dari barang kotor nggak bisa dibersihkan. Memang barangnya udah kotor. Ibu bapak misalkan analisanya nih, analognya nih membersihkan comberan, ya apapun dibersihkan comberan tetap comberan. Gitu. Mau pakai apa, pewangi seberapa banyak, tetap aja namanya comberan. Gitu. Mohon maaf tuh ya. Nah, itu begitu tuh. Jadi harta itu, mohon maaf dulu kan pernah sering dengar tuh ya, ada orang menghajikan orang, 30 orang dihajikan dari harta korupsi, ya tetap aja jelek. Kebakalan. Lalu kemudian kada dihajikan, lalu kemudian diampuni dosanya. Ya enggak, wong sumbernya jelek. Ya. Dan orang yang kalau menerimanya itu tahu kalau itu hasil korupsi, jangan mau. Watu zaki biha artinya Allah menghiasi diri mereka dengan aneka kebaikan dan melipat gandakan harta yang mereka sedekahkan. Nah itu dia. Jadi kalau orang bersedekah, berzakat itu apa? Pertama, menghapus dosa-dosa dari harta kita yang mungkin kelewat, gitu ya, yang kita nggak sadari. Yang kedua, doa dari apa yang kita berikan itu apa? Akan melipat gandakan harta kita oleh Allah. Dia lipat gandakan oleh Allah. Diperbanyak oleh Allah harta yang kita keluarkan itu, sedekah yang kita keluarkan itu. Dan banyak nih ya, di Asmaul Husna, di mana, di masjid-masjid mana kan gitu Bun ya. Waduh. Kemarin kebetulan alhamdulillah nih Ibu yang kami lakukan hari Sabtu kemarin, yayasan kami ini namanya Yayasan Yashfa ya, baru mengadakan kemarin santunan yatim dan duafa kemarin hari Sabtu gitu ya. Kami mengumumkan di kajian ada, kami punya kajian namanya Yashfa Mata Hati. Yashfa Mata Hati. Tuh, setelah kami umumkan, padahal waktu itu kami rencananya hanya akan memanggil 30 anak yatim dan duafa saja. Sekitar mungkin perkiraannya sedikit perlu 12 jutaan kira-kira. Kami umumkan waktu itu. Ternyata begitu sampai hari Sabtunya itu, subhanallah, tuh apa namanya, infak yang masuk kepada kami itu total itu 28 juta. Jadi yang tadinya cuma 12 juta masuk 28 juta. Jadi tadinya hanya untuk 25-30 orang, sampai hari terakhir hari Sabtu kami kebetulan alhamdulillah menyantuni sekitar 69 anak yatim dan duafa. Nah itu di luar dugaan ya, berharapnya sedikit ternyata Allah membukakan itu ya. Itu pada hari Sabtu kemarin tanggal 12 Muharram. Kita lanjutkan. Ayat 104, alam ya'lamu annallahu wa yaqbalu taubata ibadihi wa yaqbudus shadaqat wa annallahu wat-tawwabur rahim. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya, ya, dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha menerima taubat dan Maha Penyayang. Apa yang disebut bahwa Allah menerima zakat, mengambil zakat? Itu sebenarnya sebuah ilustrasi Allah tidak mengambil zakat atau menerima zakat. Yang mengambil manusia, yang membagikan manusia. Itu ilustrasi bahwasanya apa yang diberikan oleh seseorang dengan niatan tulus berupa sedekah, ibaratnya digambarkan Allah sendiri yang menerima. Tentu kan senang kalau kita pemberian kita diterima oleh orang yang besar. Kalau kita memberi sesuatu kepada orang yang kita muliakan, kita hormati. Ketika diterima dengan baik hati, dengan sumringah, tentu kita yang memberikannya senang. Nah, bayangkan kalau itu menerima Allah. Luar biasa artinya. Lalu apa namanya, ini bukan sesungguhnya Allah menerima kan gitu, tapi ilustrasi bahwa kalau kita bersedekah, berinfak itu dengan hati yang tulus gitu ya, memberi dengan ikhlas, maka seakan-akan Allah sendiri yang menerima. Satu kabar gembira itu. Baik. Nah, selanjutnya anjuran berkreasi dan berinovasi. Ya, ini dia nih. Wa qul i'malu, katakan hai Muhammad kepada kaum mukminin, i'malu, berbuatlah, bekerjalah, beraktivitaslah. Fasayarallahu amalakum wa rasulul mu'minun. Maka perbuatanmu, aktivitasmu, kreasimu, hasil usahamu akan dilihat Allah. Lalu dibalas dengan kebaikan. Ya, dilihat oleh Rasulullah. Ya. Kapan dilihat Rasulullah? Artinya bahwa kebaikan itu ketika dilaporkan Rasulullah, nanti satu di akhir kami tahu dia, oh ini umatku yang dulu bersedekah.
Wal mu'minun, orang-orang mukmin melihat, merasakan kebaikan kita, sedekah kita, kreasi kita, inovasi kita. Kita membuat apa sesuatu yang bermanfaat, orang lain menikmati, orang lain mengambil manfaatnya. Dirasakan seperti itu. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wa syahadah. Kalian akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui yang gaib, yaitu Allah. Dan juga yang mengetahui yang syahadah, yang nyata. Fayunabbiukum, dan semua yang kalian lakukan di dunia dulu, sedikit apapun nilai sedekah itu, kalian semua akan menerima, akan balasannya, akan menerima balasannya si Allah. Ibu-ibu yang muliakan, bapak-bapak yang muliakan, tidak ada kaum mukminin orang Islam yang tidak bisa bersedekah. Tidak ada, pasti bisa bersedekah. Kan nggak punya uang, nggak punya harta. Sedekah tidak selalu harta. Sedekah tidak selalu harta. Ya. Kalau berinfak konotasinya harta. Tapi kalau sedekah bisa harta, bisa non harta. Maka sedekah yang paling ringan yang kita semuanya bisa lakukan adalah apa? Kata Rasul, tabassumuka fi wajhi akhi hiyalaka sedekah. Iya, untayan senyummu, sapaanmu kepada yang lain dengan senyum itu kepada saudaramu, itu bagian daripada sedekah. Jadi nggak ada orang bilang saya nggak bisa bersedekah, nggak ada, pasti bisa bersedekah. Kecuali lagi pingsan kan gitu ya, lagi koma ya, itu mungkin nggak bisa bersedekah. Kalau kita yang hidup pasti bisa bersedekah, siapapun bisa bersedekah. Nah, tapi sedekah tidak selalu konteksnya harta. Ngasih tahu orang tuh sedekah kan gitu. Menjawab orang yang perlu penjelasan tuh sedekah. Mengajari orang itu sedekah. Ngajari alif batasa ibu-ibu di rumah nih, kalau ada tetangganya yang belum ngerti ngaji lalu diajarkan abatasa gitu, ikra gampangnya gitu. Itu sedekah ilmu luar biasa itu. Itu bisa panjang urusannya, urusan kebaikannya itu sampai akhirat itu. Kan gitu. Gitu. Ayat terakhir. Ayat 106, wa akhiruna murjanul amrillahi imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim wallahu alimun hakim. Dan ada pula orang lain yang ditangguhkan, ya, sampai ada keputusan dari Allah. Ada kalanya Allah mengazab mereka dan ada kalanya Allah menerima taubat mereka. Pertanyaannya, siapa sih yang diterima ya, taubatnya itu? Maka ulama berpendapat ini, apakah taubat seorang itu diterima? Pendapat pertama mengatakan tidak seorang pun tahu apakah taubatnya diterima Allah atau tidak. Maka karena nggak tahu, maka kita harus berusaha penuh yakin dalam berharap bertobat kepada Allah. Seakan-akan kalau kita ini nggak diterima, maka bagaimana caranya kita meyakinkan Allah untuk menerima tobat kita? Kalau perlu menangis, perlu merintih supaya Allah itu iba. Memang begitu. Maka Nabi menganjurkan kalau kita berdoa, kalau bisa menangis, kalau enggak seakan-akan menangis. Pendapat yang kedua, taubat orang kafir bisa diterima, bisa juga tidak. Kalau diterima, berarti dia mukmin, dia berikrar syahadat, nah itu dia diterima. Taubatnya orang mukmin yang tulus, maka Allah akan terima. Ya. Nah, itu pendapat kedua. Kalau pendapat mengatakan nggak tahu lah diterima atau enggak lah. Kita hanya berusaha meyakinkan bahwa Allah menerima taubat kita. Berusaha terus-menerus. Tapi pendapat kedua mengatakan kalau orang mukmin bertaubat, selama taubatnya mengikuti syarat-syarat yang benar, maka diterima. Baik, subhanallah memuliakan. Sudah 90 menit sudah saya menyampaikan penjelasan singkat tentang uraian surah At-Taubah ayat 100 sampai dengan 106. Ada kesempatan barangkali silakan ibu-ibu yang kami muliakan ingin mendalami, ingin bertanya dari apa-apa yang khususnya yang kami sampaikan tadi di atas ayat 100 dan 106 atau hal-hal yang lain yang barangkali terkait dengan secara umum dengan kajian kita dan saya bisa menjawabnya insya Allah. Kalau nggak bisa, mohon maaf nanti kita tunda jawabannya di kesempatan yang akan datang. Ya, demikian. Monggo banyak. Ya, Bun, ini sudah kami serahkan kembali apa yang waktu yang sudah diserahkan kepada kami agar dilanjutkan jika memang ada pertanyaan-pertanyaan. Bu Endah, monggo kami silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas segala ilmunya kepada kami dari penjabaran tafsir surat At-Taubah ini.
Monggo Ibu-ibu kalau ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz, silahkan untuk bertanya kepada Ustadz. Silahkan. Ustadz, saya mau tanya. Assalamualaikum. Siapa nih? Siapa dulu Bu Enda nih? Siapa dulu yang ini? Bu Ida dulu, monggo silakan Bu Ida, Oh, silakan. boleh. Iya. Ustadz, saya ingin digambarkan biar ibu-ibu itu apa ya, lebih mendalam lagi tentang surga. Selalu di dalam surat itu kan bahwa surga itu digambarkan bahwa mengalir sungai-sungai yang airnya tuh jernih gitu, Ustadz. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jadi saya selama ini kelihatannya jadi suka salah tuh. Kalau menasihatin orang yang sakit, Ustadz. Ikhlas, ikhlas gitu. Nah, seharusnya bagaimana, Ustadz? Terima kasih, Ustadz. Luar biasa nih. Wajah Ida, makasih pertanyaannya. Nah, ada pertanyaan juga nih, nanti menyusul ya pertanyaan selanjutnya Ibu. Jadi pertama, surga itu, ibu-ibu kamu lihatkan, Allah menggambarkan gambaran fisik tentang surga, sesungguhnya itu sebagai motivasi kepada orang supaya berusaha memperolehnya. Banyak gambaran dalam Al-Quran tentang keindahan, kenikmatan surga. Bahkan kalau dalam surat Muhammad ya, surat ke-47 ya, 47 itu Muhammad itu dijelaskan surga itu sungainya ada berapa kan gitu ya. Sungai di surga itu ada berapa itu. Maka itu sungai diceritakan di surat Muhammad itu ada 4. Nah, ya. Di ayat ke-15 ya, ada 4 jenis sungai. Ya. Pertama, sungai dari air yang bening, yang tadi disebutkan Bu Aida ya, bening. Yang kedua, air arak yang tidak memabukkan. Yang ketiga, dari susu. Gitu ya. Yang tidak berubah. Dan yang terakhir, airnya itu berupa madu yang sudah dijernihkan, yang sudah dibuang dari kotoran-kotorannya. Ya, meskipun begitu tentu madu, susu, arak yang tidak pernah kita jumpakan di dunia. Karena kalau ia muncul wujudnya seperti apa di dunia, lalu kenikmatan itu jadi kenikmatan yang tidak tidak istimewa. Gitu. Namanya sama mungkin madu, namanya sama susu, namanya sama ini dan itu buah-buahan, anggur dan sebagainya. Tapi kan beda rasa, beda bentuk dan sebagainya. Maka di awal surat Al-Baqarah mengatakan wa utubihi mutasyabiha. Dihadirkan yang mirip di dunia tapi nggak sama seperti dunia lah. Kalau anggurnya anggur dunia ya sama aja. Berarti surga nggak ada nggak ada bedanya dengan dunia. Itu sebenarnya hanya ilustrasi, tapi kenikmatan surga jauh melebihi. Dalam hadis qudsi, hadis yang redaksinya dari Rasulullah, sumbernya dari Allah, seperti Al-Qur'an gitu ya. Apa disebut? Allah menciptakan 100 rahmat, 100 rahmat. Satu rahmat Allah timpakan, Allah turunkan di dunia. 99 rahmat Allah simpan di akhirat. Allah simpan di surga. Yang satu rahmat di dunia itu diperebutkan manusia. Hewan diperebutkan seluruh makhluk, nggak habis-habis. Itu baru satu rahmat. Kita ini mencari rahmat Allah. Semua orang muslim, orang kafir, semua mencari rahmat Allah. Semut hitam di malam gelap, di bawah pohon, di bawah batu, mendapatkan, dia tetap bisa hidup karena rahmat Allah. Ya. Ikan yang berenang di dasar laut yang dalam, mungkin manusia nggak pernah menjamahnya, dia bisa hidup di dasar laut itu, samudra, itu dia hidup karena rahmat Allah. Satu rahmat Allah nggak selesai diperebutkan manusia dari Adam sampai kiamat. Kalau 99 yang tersisa, kayak apa bayangannya, susah. Masya Allah. Dan itu hanya untuk orang-orang yang beriman di surga nanti. Nah, itu Pak Jaidah ya. Subhanallah. Yang kedua pertanyaan beliau. Jadi
apa namanya, sering kalau kita ada orang di rumah sakit atau teman kita sakit misalkan ya, udah ikhlas aja kan gitu. Itu bukan salah, cuma nggak tepat bahasanya. Gitu ya, nggak tepat. Yang tepat bukan ikhlas tapi ridho. Nah, jadi justru karena pengajian ini kita jadi meluruskan. Ridho Namanya kepada apa yang Allah bagi. Iya, ridho. Gitu ya. apa Bukan sih? ikhlas. Terima kasih Ustadz. Iya, jadi kalau memberi baru ikhlas. Memberi apa? Kolak pisang 10 bungkus. Ikhlas kan gitu. Tapi kalau menerima kolaknya kok cuma 3 biji, ridho. Kolak kok 3 biji. Ya itu namanya nggak ridho tuh. Ini orang niat enggak sih bikin kolak masa cuma 3 biji. Ah, itu namanya nggak ridho tuh. Gitu. Ridho kepada pemberian orang ketika berbagi ikhlas. Gitu Bun ya. Ya, baik. Terima kasih Ustadz. Iya, ini ada pertanyaan-pertanyaan Salah di menangkap. chat nih, di ruang chat ini. Boleh ini dulu ya Ya. Ya, dibahas. Ustaz, silakan yang di chat dulu Ustaz, mau Iya, dijawab. ini pertama dari Ibu, mohon maaf saya baca, Ibu Dwi Hermini. Beliau bertanya, nah, kata beliau gini, jika kita punya teman yang menurut kita tidak baik, ya, dan ini semua orang tahu, seperti yang Ustadz bilang sudah dikasih tahu, tapi tetap aja apa bahasanya tuh ya, mohon maaf bahasa kasar, dablek gitu ya, mohon maaf itu bahasa Solo ya, ini bahasa Jerman sih soalnya, jadi kami bahasanya gitu ya, dablek begitu ya, dikasih tahu nggak berubah. Jika saya mundur dari pertemanan itu, bolehkah Ustadz? Bukan maksud memutuskan pertemanan. Baik, kalau niatnya adalah pertama, apalagi memberi pelajaran kepada dia supaya dia berubah. Dengan tidak berniat memutuskan silaturahim, maka itu bisa jadi ibu lakukan namanya berhijrah. Memang berhijrah itu berhijrah dari pertemanan yang buruk kepada pertemanan yang baik. Tapi jangan diimbuhi dengan apa? Dengan hasad, dengan dengki. Nah, itu yang dijaga. Yang kita tidak suka, yang kita benci adalah sikap perilakunya, bukan orangnya. Meskipun kadang-kadang susah membedakan antara orang sama perilaku. Artinya apa? Kalau suatu saat berubah, kita kembali bersama dia. Tapi kalau selama nggak berubah, maaf, sementara waktu kita hijrah dari dia untuk mencari teman yang lain. Maka menurut saya itu kok dibenarkan. Sebab apa? Bukan memutus silaturahim, tetapi kita dianjurkan untuk berhijrah. Hijrah dalam konten bukan fisik, gitu, tapi makna. Makna apa? Makna pertemanan yang sementara, gitu ya. Berhijrah dari pertemanan yang buruk kepada pertemanan yang baik. Saya kira itu Bun. Jadi bagus Ibu apa namanya sementara menghindar sebagai pembelajaran, sebagai apa namanya itu peringatan buat dirinya tanpa harus memutus silaturahim. Saya kira gitu ya. Pertanyaan kedua, sebelum nanti ada yang langsung ibu-ibu langsung bertanya. Ini Ibu, mohon maaf, ini dari Ibu Titing. Betul Bun ya, Ibu Titing ya? Ya, betul. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, jika kita dizolimi dengan teman kita, padahal teman yang selama ini baik terhadap kita, tetapi malah di belakang kita mempersatukan orang untuk membenci, memprovokasi, memprovokasi orang untuk membenci kita. Setelah itu kita tidak lagi ingin kembali berteman, ya. Berteman, kita dosa atau tidak ya Pak Ustadz ya? Saya kira mungkin sebagian jawabannya kayak tadi ya, yang Ibu Dwi tanyakan. Jadi ibu yang kamu lihatkan, kalau kita dizolimi orang, ada banyak sikap yang bisa kita ikutin, yang bisa kita lakukan maksud saya. Kalau Nabi ini, anjuran Nabi ini berat. Tapi kalau ibu-ibu bisa melakukan, kata Rasulullah, dia akan mendapatkan pahala surga terbaik. Apa itu? Apa katanya kata hadis Nabi itu? Wa'fu man zalamak. Maafkan kepada orang yang menzolimimu. Itu berat itu ya. Yang ada kadang-kadang kalau bahasa kita nih, kalau anak muda nih, kalau dia jitak, saya geplak. Nah, itu kan namanya lebih itu. Itu namanya lebih. Kalau lebih namanya zolim. Kalau orang jitak kita balas jitak, itu namanya adil. Kan gitu ya.
Tapi kalau orang kita lus-lus dia, itu namanya baru tuh. Apa itu? Ihsan namanya, muhsin kita ini. Nah, jadi kalau kita orang menzalimi kita, ada dua yang bisa dilakukan ibu-ibu, gitu ya. Membalas perbuatan dia, tidak melebihi perbuatan dia, itu boleh. Tapi kita namanya adil, kita juga dapat sama, kan gitu. Tapi kalau memaafkan dia, itu yang terbaik. Lihat surah Ali Imran ya, surah Ali Imran ayat 133 atau 32 ya. Wal'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang memberi maaf kepada manusia-manusia yang menzalimi kita. Tapi kalau kita rasa dia terus kan gitu ya, menzalimi kita dan kita tidak ingin membalas dia, tetapi kita ingin menghindari dia karena jangan sampai kita bersuuzon dan juga kita berbuat zalim kepada dia, maka memutuskan apa itu? Memutuskan perkawanan grup sementara kita undur diri tanpa memutuskan silaturahim, saya kira jawabannya seperti tadi. Boleh, karena kita menghindar dari keburukan untuk mencari kebaikan. Boleh, Ibu. Gitu ya. Menghindar dari keburukan untuk memperoleh kebaikan, untuk mencari kebaikan, itu boleh. Dengan catatan, mudah-mudahan suatu saat dia tersadar dan dia berubah, insya Allah kita kembali lagi. Karena yang kita benci, ini ya, yang kita benci adalah sikap dan perilakunya, bukan pribadinya, bukan orangnya. Kalau orangnya, begitu orangnya baik, sikapnya baik, maka kita bisa kembali untuk menjalin ya pertemanan yang lebih erat lagi di kemudian hari, insya Allah. Mungkin itu tuh, Bu Titing ya, mohon maaf ya, jawaban saya seperti itu. Baik, Bu Endah, apa lagi ada yang bertanya, Bu Endah? Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pertanyaan. Bu Ratna dulu Tadi ya, moga Bu Ratna. Pak Ustadz bilang kalau sholat itu kan membaca surah-surah yang ini yang di dalam Al-Quran. Cuman yang saya rasa Pak, kalau baca surah yang agak panjang itu sambil murojaah gitu ya, kok malah susah, fokusnya malah ke hafalan Qurannya gitu. Jadi kurang, nggak bisa husuk gitu. Mana sebaiknya Pak kalau Pak begitu? Apakah saya baca aja surah-surah yang pendek, yang dari juz amma atau gimana Pak Ustadz? Iya, baik. Makasih Bu Ratna. Perintah Al-Quran tentang membaca ayat di dalam Al-Quran itu di dalam surah Al-Muzammil ayat terakhir itu, gitu ya. Itu inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsaili dan seterusnya itu, gitu ya. Memang faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Begitu perintah Al-Qur'annya. Apa? Bacalah yang mudah bagimu untuk dibaca waktu sholat. Jadi memang kalau yang Ibu tanyakan, saya kok lebih nyaman, lebih enak, lebih pas, lebih khusyuk kalau yang dibaca itu ayat pendek, yang lebih mudah. Memang itu perintah Al-Qur'annya begitu, Bun. Jadi boleh. Nah, coba kalau ada di antara ibu-ibu yang lain yang saya memang pengen nih menghatamkan Quran waktu sholat. Nah, itu kan halnya bagi dia mungkin nggak berat, bagi dia mungkin tidak merepotkan, bagi dia tidak susah. Maka itu mungkin juga nyaman. Maka pilihlah menurut hati ibu masing-masing mana yang paling nyaman, yang paling enak. Gitu. Memang perintah Al-Qur'annya begitu. Gitu ya. Oh gitu. Jadi mana yang lebih mana yang lebih nyaman, mana yang lebih enak, mana yang lebih mudah. Tuh gitu. Terus satu lagi Pak Ustadz. Ya, oh gitu, silakan. Kalau orang kita ditimpa musibah suka dibilang sabar, ridho. Itu sabar sama ridho itu bedanya apa Pak Ustadz? Ya benar. Wah, ini kalau detail jawabannya sama-sama menerima ketetapan Allah ya. Iya, Bun. Jadi gini. Kalau ridho kan tadi sudah ya. Ridho kan tadi sudah. Nah, sabar itu apa? Sabar itu artinya mengendalikan diri untuk menerima sesuatu yang lebih baik, yang masa panjang, yang lebih jauh. Itu sabar. Ya. Ya, ada juga yang menerjemahkan, ada yang memahami begini, menahan diri dari sesuatu yang dekat, ya, untuk mengharapkan sesuatu yang lebih baik yang jauh. Gini, misalkan gitu. Orang lagi sakit. Lagi sakit itu rasanya enak kalau dia tuh mengeluh, rasanya plong. Kalau dia tuh mau wow, plong.
Tapi kata agama mengatakan jangan kamu mengeluh waktu lagi sakit. Sebab apa? Kalau engkau tahan tidak mengeluh atas penyakitmu, Allah menjanjikan ini loh, yang jauh memang nih. Allah menjanjikan ini nih. Menjanjikan apa nih? Penghapusan dosa. Kan gitu ya? Pemberian hikmah yang lebih besar nanti. Maka sabar untuk tidak mengeluh, tidak menggerutu. Karena ingin mengharap pahala Allah.